Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, berjumpa lagi dengan Pak Ega. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran tema kita, yaitu tema 4D subtema 2, pembelajaran 4, 5, dan 6. Silakan kalian perhatikan video yang Bapak berikan berikut ini. Pendapat tentang watak tokoh dalam cerita. Watak atau sifat tokoh adalah sifat dasar manusia yang dapat mempengaruhi pikiran dan tingkah lakunya. 1. Tokoh yang berwatak terpuji. Tokoh yang memiliki sikap baik dalam cerita dan sikapnya patut untuk ditiru. Misalnya jujur, rajin, ceria, peduli, atau tanggung jawab. 2. Tokoh berwatak tidak terpuji. Tokoh yang memiliki sikap tidak baik dalam cerita dan sikapnya tidak boleh ditiru. Misalnya bohong, malas, tidak peduli, atau kikir. Sekarang coba kalian perhatikan percakapan mengenai sifat tokoh dalam cerita berikut ini. Jika sudah selesai bermain, rapikan mainannya ya Denny. Baik Bu, nanti akan kurapikan kembali. Dari percakapan di atas, kita bisa mengetahui bahwa Denny memiliki sifat yang baik ya. Menyampaikan pendapat tentang suatu cerita. Hal-hal yang perlu diperhatikan saat menyampaikan pendapat yaitu yang pertama memahami tema cerita. Dan yang kedua, menuliskan pendapat dengan bahasa yang singkat dan jelas. Salah satu unsur dalam cerita adalah pesan moral. Pesan moral merupakan kalimat tersirat yang berisi saran, anjuran, atau nasihat bagi pembaca atau pendengar cerita tersebut. Tujuan pesan moral dalam sebuah cerita adalah agar pembaca mengamalkan nasihat atau saran dalam kehidupan sehari-hari. Pesan moral dapat ditemukan dengan membaca sebuah cerita dengan seksama dan dapat ditemukan dari watak atau sifat tokoh dalam suatu cerita. Nah, coba buka buku paket kalian halaman 72. Di situ ada contoh teks yang berjudul Cita-Cita Rani. Silakan kalian baca dan kalian cari tahu sifat tokohnya. Berdasarkan cerita berjudul Cita-Cita Rani pada halaman 72, maka pesan moralnya adalah kita harus berjuang keras dengan rajin dan belajar dengan tekun agar cita-cita tercapai, seperti tokoh Rani yang menjadi seorang arsitek. Sekarang, coba perhatikan skema gambar kegiatan ekonomi di samping. Pada gambar A, kalian bisa melihat ikan ditangkap oleh nelayan. Nelayan di sini bertindak sebagai produsen, yaitu orang yang menghasilkan ikan ya. Kemudian, lihat di gambar B dan C. Di gambar B, ikan-ikan dibawa ke pasar, dan di gambar C, ikan-ikan dijual di pasar. Di sini yang terjadi adalah kegiatan distribusi, yaitu menyalurkan barang dari produsen ke konsumen. Terakhir, pada gambar D, ikan diolah menjadi ikan goreng dan siap dikonsumsi. Di sini terjadi kegiatan konsumsi yang dilakukan oleh konsumen, yaitu orang yang menggunakan hasil olahan ikan ya. Sekarang perhatikan gambar berikut. Manakah yang termasuk contoh sikap sila kedua Pancasila? Yang pertama, Nak, bisa bantu nenek membawakan barang bawaan nenek? Maaf nek, tasku saja sudah berat. Apakah kira-kira gambar yang pertama mencerminkan sila kedua Pancasila? Coba kalian cari kesimpulannya sendiri. Lalu di gambar kedua, saya izin salat dulu ya teman-teman. Silahkan Nina. Di situ Nina meminta izin kepada teman-temannya untuk melakukan ibadah. Lalu teman-temannya mengizinkan. Lalu apakah sikap ini sesuai dengan sila kedua Pancasila? Mari kita ulas kembali. Sila kedua Pancasila berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi, apabila kita adil dalam memberikan kesempatan bagi setiap warga negara untuk menjalankan ibadahnya masing-masing, itu adalah hal yang sangat sesuai dengan sila kedua Pancasila. Jadi di antara gambar yang pertama dan yang kedua, yang sesuai dengan sila kedua Pancasila, yaitu adalah gambar yang kedua. Karena teman-teman Nina sudah adil memberikan kesempatan kepada Nina untuk beribadah sesuai dengan agama yang dianutnya.
Sekarang coba kalian perhatikan gambar dari peraturan kelas kita. Yang pertama, menghormati guru dan teman. 2, berbicara dengan santun. 3, menghargai pendapat orang lain. 4, menjaga kebersihan kelas. 5, menjaga ketertiban kelas. Apakah peraturan kelas pada gambar di samping sudah menunjukkan pengamalan sila kedua Pancasila? Jawabannya adalah tentu saja sudah. Sebuah kesepakatan kelas akan membuat semua warga kelas merasa nyaman. Semua siswa akan saling menghormati dan saling merasa dihargai. Coba kalian lihat manakah gambar di bawah ini yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Ayo Nek, saya bantu menyeberang. Wah, terima kasih ya Nak. Sikap baiknya ada atau tidak? Sikap tidak baiknya ada atau tidak? Yang B, ibu pasti lelah, sebaiknya aku membantu ibu melipat pakaian. Apakah ada sifat baiknya? Apakah ada atau tidak ada sikap tidak baiknya? Silahkan kalian isi sesuai dengan kemampuan kalian ya. Ya, cukup sekian materi tema yang Bapak bisa berikan hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.